Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami' senantiasa sehat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya serta memudahkan berbagai urusan-urusan para mustami'. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perjumpaan kita kali ini insyaallah akan melanjutkan tentang pembahasan tingkatan jalan pendakian para salik bagian ke-8. Memutalaah dari kitab Risalah Al-Qusyairiyah. Sebelumnya kita telah menjelaskan di pertemuan yang lalu tingkatan jalan pendakian para salik bagian ke-7 membahas tentang ubudiyah, iradah, istiqomah, dan ikhlas. Lalu selanjutnya insyaallah saat ini kita akan membahas tentang sidik
malu, kemerdekaan, dan zikir. Keempat-empatnya ini adalah lanjutan daripada tingkatan jalan pendakian para salik, bagian ke-8. Mudah-mudahan saya diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk menjelaskan keempat makom ini, dan semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi para mustami' sebagai pendengar. Adapun tentang sidik, dari makom tingkatan jalan pendakian para salik, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait hal tersebut, La yazadul abdu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi ta'ala siddiqa. La yazadul abdu yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Seorang hamba senantiasa berbuat benar dan selalu benar, sehingga ditulis di sisi Allah Ta'ala sebagai orang yang benar. Dan seseorang senantiasa berbuat bohong dan selalu berbohong, sehingga ditulis di sisi Allah Ta'ala sebagai pembohong. Kemudian Ustadz Asy-Syaikh Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, sidik atau benar adalah tiang semua perkara. Dengannya perkara menjadi sempurna, di dalamnya perkara menjadi tersusun rapi. Kebenaranlah yang mengiringi derajat kenabian. Allah Ta'ala berfirman, Fa'ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Ta'ala, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Shadiq atau orang yang ahli kebenaran adalah suatu nama yang harus dikaitkan dengan kebenaran. Sedangkan sidik untuk tingkatan yang lebih tinggi, yaitu bagi orang yang banyak atau sangat banyak kebenarannya. Orang semacam ini kehidupannya banyak didominasi oleh nilai-nilai kebenaran. Hal itu seperti asyakir, yaitu orang-orang yang ahli mabuk karena Allah Ta'ala, atau al-khamir, yaitu orang yang sangat kecanduan minum khamr. Dan paling rendahnya tingkatan sidik adalah kesamaan baginya antara yang rahasia dan yang nampak. Orang yang sidik atau pelaku kebenaran adalah orang yang benar di dalam ucapannya, sementara siddiqi adalah orang yang benar dalam segala ucapan, perbuatan, dan keadaan. Ahmad bin Hadrawih berkata, barang siapa menginginkan Allah Ta'ala senantiasa bersamanya, maka tetaplah dalam kebenaran. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang benar.
Imam Al-Junaid mengatakan, orang yang benar dalam sehari akan mengalami pembolak-balikan 40 kali. Sedangkan orang yang riya dalam 40 tahun tetap dalam satu keadaan. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, kalau orang yang benar hendak mensifati apa yang ada di dalam hatinya, maka lidahnya tidak akan berkata. Dikatakan kebenaran adalah ucapan yang benar di tempat-tempat yang rusak. Kebenaran adalah kesesuaian antara rahasia dan ucapan. An-Naqd mengatakan, kebenaran adalah pencegahan yang haram. Abdul bin Zaid mengatakan, kebenaran adalah pemenuhan hak Allah Ta'ala dengan perbuatan. Sahal bin Abdullah mengatakan, hamba yang mencium bau dirinya atau nafsunya atau lainnya tidak akan mencium bau kebenaran. Abu Sa'id Al-Quraisy mengatakan, orang yang benar adalah orang yang mempersiapkan kematiannya dan dia tidak akan malu jika rahasia pribadinya tersingkap. Allah Ta'ala berfirman, tamannawul mauta in kuntum shadiqin, maka inginilah kematian jika memang kamu benar. Imam Al-Qushairi mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq bercerita bahwa Abu Ali Ats-Tsaqafi suatu hari pernah berkata, yang kemudian ditimpali oleh Abdullah bin Manazil, hai Abu Ali, persiapkanlah kematianmu yang merupakan suatu kepastian. Peringatan itu disambut Abu Ali dengan ucapan yang sama, dan engkau Abdullah juga persiapkanlah kematianmu yang tidak bisa tidak. Abdullah pun lantas menggelantungkan lengannya dan meletakkan kepalanya sedemikian rupa seraya berkata, saya pasti mati. Maka Abu Ali terpaku karena dia tidak mungkin menerimanya dengan apa yang dikerjakan Abdullah. Juga karena Abu Ali memiliki beberapa ketergantungan, sementara Abdullah murni tidak ada kesibukan sama sekali. Ahmad bin Muhammad Ad-Dinawari suatu hari memberikan fatwa. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang sudah sangat tua berteriak di suatu majelis dengan teriakan yang sangat nyaring. Abul Abbas yang melihatnya berkata kepada wanita tua itu, kematian pasti datang. Dia melangkah. Wanita itu menoleh kepadanya lalu berkata, saya pasti mati. Dan sedetik kemudian maut pun menjemputnya. Muhammad Al-Wasiti berkata, kebenaran adalah kebenaran tauhid yang seiring dengan tujuan. Diceritakan bahwa Abdullah Wahid bin Zaid suatu hari memandang seorang bocah dari salah seorang anak temannya. Bocah itu badannya sangat kurus. Beliau berkata, apakah engkau selalu berpuasa, wahai anak? Anak tersebut menjawab, saya tidak selamanya berbuka. Lalu ditanyakan kembali, apakah kamu sholat selalu malam? Saya tidak selamanya tidur. Lalu ditanyakan kembali, apakah yang membuat badanmu kurus? Lalu dijawab oleh bocah tersebut, yaitu keinginan yang selalu ada dan ketersimpanan yang selalu menetap di dalam keinginan. Engkau diamlah, maka tidak ada yang mencelakakanmu. Anak itu kemudian berdiri lalu melangkah 2 tindak lalu bergumam di dalam hatinya, Tuhan, jika engkau benar, ambillah saya. Lalu kemudian anak itu bergumam, Tuhan, jika engkau benar, ambillah saya.
Seketika itu juga sang anak jatuh tersungkur dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Abu Ammar Az-Zujaji bercerita, ibu saya telah wafat. Saya mewarisi darinya sebuah rumah, lalu kemudian saya jual dengan harga 50 dinar. Kemudian saya berangkat haji. Ketika saya sampai di kota Babil, seorang arsitek pengairan menemui saya dan bertanya, "Apa yang kau bawa?" Sebelum menjawab, saya bergumam di dalam hati, "Kebenaran adalah kebaikan." Kemudian saya baru mengatakan dengan suara yang jelas, "Uang 50 dinar, serahkan kepadaku." Saya pun menyerahkan bungkusan uang itu. Dia menghitungnya dan memang ditemukan uang sejumlah yang saya sebutkan. Namun dia mengembalikannya kepadaku seraya mengatakan, "Ambil bungkusan ini. Kebenaranmu, lebih tepatnya dengan istilah kejujuran, telah kuberikan kepadaku." Dia lantas turun dari kudanya dan mengatakan, "Naikilah binatang ini." "Tidak, saya tidak menginginkan." "Harus," katanya lebih tegas lagi. Laki-laki yang ahli pengairan itu terus mendesakku sampai saya menunggangi binatangnya. "Dan saya akan mengikuti jejakmu," katanya kemudian. Pada tahun berikutnya dia menjumpaiku dan tetap bersikap seperti semula kepadaku hingga ia wafat. Ibrahim Al-Khawas berkata, "Orang yang benar tidak bisa kamu lihat kecuali dalam kewajiban yang ditunaikannya atau keutamaan yang dikerjakan untuk Tuhannya." Al-Junaid mengatakan bahwa hakikat kebenaran adalah keberadaanmu yang berani membenarkan sesuatu di tempat-tempat yang tidak akan menyelamatkanmu kecuali kebohongan. Dikatakan bahwa ada 3 hal yang tidak bisa disalahkan, yaitu orang benar yang merasakan manisnya kehadiran al-haq, rasa segan karena penghormatan pada Allah Ta'ala, dan cahaya taat yang membias pada wajah. Dikatakan pula bahwa Allah Ta'ala pernah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, "Wahai Daud," firman-Nya, "barang siapa membenarkanku dalam kerahasiaannya, maka aku pasti membenarkannya di hadapan para makhluk di dalam suasana yang terang." Diceritakan bahwa Ibrahim bin Dauhah bersama Ibrahim bin Satanabah Al-Badiyah memasuki suatu ruangan. Tiba-tiba Ibnu Satanabah mengatakan, "Lemparkan apa yang kamu bawa yang membuatmu ketergantungan." Lalu aku pun membuang semua yang saya ingat selain dinar, kata Ibnu Dauhah. "Wahai Ibrahim, janganlah kamu menyibukkan yang tersembunyi. Buang apa yang bersamamu dari hal-hal yang membuatmu ketergantungan." Saya pun lantas membuang dinar. "Wahai Ibrahim, buang apa yang bersamamu dari hal-hal yang membuatmu bergantung." Saya berusaha mengingat-ingat apa yang saya bawa. Saya baru sadar bahwa saya membawa 1 utas tali sandal jepit. Saya lalu membuangnya. Saya sudah tidak butuh lagi tali sandal di perjalanan kecuali yang saya dapatkannya di hadapan saya. Melihat hal tersebut, Ibrahim bin Satanabah berkata, "Seperti demikianlah orang yang bekerja pada Allah Ta'ala dengan kebenaran." Zunnun al-Misri mengatakan, kebenaran adalah pedang Allah Ta'ala. Tidak ada satupun yang ditempatinya kecuali diputusnya. Sahal bin Abdullah mengatakan, awal pengkhianatan orang-orang yang benar adalah ucapan mereka dengan diri mereka sendiri. Fatah al-Musahili, Fatah
Al-Muwassili pernah ditanya tentang kebenaran. Dia lantas memasukkan tangannya ke dalam tungku panas tempat pembakaran besi dan mengeluarkan besi panas dan diletakkan di telapak tangannya. Inilah kebenaran, ujarnya. Yusuf bin Asbab mengatakan, karena di waktu malam saya bisa begadang dengan kebenaran bersama Allah Ta'ala, maka hal itu lebih saya cintai daripada saya memukulkan pedangku di jalan Allah Ta'ala. Imam Al-Qushairi pernah mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan bahwa kebenaran adalah keberadaanmu, sebagaimana yang kamu lihat pada dirimu, atau kamu melihat dirimu sebagaimana keberadaanmu. Al-Harith Al-Muhasibi pernah ditanya tentang tanda-tanda kebenaran. Lalu kemudian beliau jawab, orang yang benar adalah orang yang tidak peduli seandainya segala hal yang berharga yang menjadi miliknya keluar dan masuk ke dalam hati para makhluk untuk perbaikan dirinya. Dia juga tidak senang menampakkan pada manusia kebaikan amalnya, meski hanya seberat biji-bijian, atau tidak membenci jika perbuatan buruknya terlihat atau ditampakkan pada manusia. Jika dia membencinya, berarti itu adalah bukti yang menunjukkan bahwa dia senang mendapatkan tambahan simpati di sisi manusia. Ini bukan termasuk akhlak orang-orang yang benar. Sebahagian ahli sufi mengatakan, orang yang belum menunaikan kewajiban abadi, maka kewajiban yang insidentil tidak akan diterima. Lalu kemudian ditanyakan, apa yang dimaksud kewajiban abadi? Kemudian dijawab, yaitu kebenaran. Dikatakan, jika engkau mencari ridha Allah, mencari Allah dengan kebenaran, maka Allah pasti memberimu cermin yang kamu dapat melihat segala hal keajaiban dunia dan akhirat di dalam cermin itu. Dikatakan pula, engkau wajib bersama kebenaran sekiranya kamu takut kebenaran akan membahayakanmu. Sesungguhnya dia memanfaatkanmu. Tinggalkan kebohongan kalau sekiranya kamu melihatnya dapat memberimu manfaat. Sesungguhnya dia membahayakanmu. Dikabarkan pula, segala sesuatu adalah sesuatu. Membenarkan kebohongan bukanlah sesuatu. Dikatakan tanda orang yang bohong adalah kedermawanannya dengan sumpah, meski dengan tanpa diminta bersumpah. Ibnu Sirin mengatakan, ucapan lebih luas daripada kebohongan orang yang cerdik. Dikatakan bahwa yang melunakkan pedagang adalah kebenaran. Adapun tentang malu, Allah Ta'ala berfirman, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala melihat segala perbuatannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-haya'u minal iman. Malu termasuk bagian daripada iman. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wejangan kepada para sahabatnya. Istahyu minallahi ta'ala. Qalu inna nastahyi ya Nabi Allah. Walhamdulillah. Qala laisa dzalik walakin man istahya minallahi haqqal haya falyahfadhi ra'sa wa ma wa'a walyahfadhil batna wa ma hawa waliyadhkuril mauta wal balaya wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya. Faman fa'ala dzalik faqad istahya minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya rasa malu. Para sahabat menjawab,
Sesungguhnya kami telah merasa malu, wahai Nabi Allah. Kami bersyukur pada Allah Ta'ala bisa berbuat demikian. Beliau kemudian bersabda, bukan demikian. Akan tetapi orang yang malu pada Allah dengan malu yang sebenarnya adalah orang yang menjaga kepalanya dan apa yang terekam di dalamnya, menjaga perut dan apa yang dihimpunnya. Dan ingatlah kalian pada kematian dan bahaya. Barang siapa menghendaki kampung akhirat, maka tinggalkanlah perhiasan dunia. Barang siapa mampu mengerjakan demikian, maka sungguh dia telah malu kepada Allah Ta'ala dengan kebenaran rasa malu. Sebahagian orang bijak mengatakan, malulah kalian dengan rasa malu yang sesungguhnya di majelis orang-orang yang memiliki rasa malu. Ibnu Atha mengatakan, ilmu yang terbesar adalah rasa segan dan malu. Jika keseganan dan rasa malu hilang, maka tidak ada kebaikan yang tersisa di dalamnya. Hunun al-Misri mengatakan, rasa malu adalah keberadaan rasa segan di dalam hati bersamaan dengan keterlepasan segala sesuatu yang telah lewat dari dirimu menuju kehadirat Tuhanmu. Dikatakan pula, cinta adalah berbicara, rasa malu adalah diam membisu, dan rasa takut adalah menggelisahkan. Abu Utsman mengatakan, orang yang berbicara dalam suasana hati yang diliputi rasa malu, tetapi apa yang dibicarakannya tidak dalam suasana rasa malu karena Allah, maka dia adalah orang yang menipu. Hasan al-Haddad bertamu ke rumah Abdullah bin Manazil. Dari mana kamu? Tanya tuan rumah. Dari majlis Abul Qasim al-Mudzakir. Tentang apa yang dibahas? Tentang malu. Sungguh mengherankan. Orang yang tidak punya rasa malu pada Allah, bagaimana dia bisa berbicara masalah malu? Asiri Sakti berkata, sesungguhnya rasa malu dan jinak memasuki hati. Jika di dalamnya keduanya menemukan zuhud dan warok, maka keduanya akan turun. Jika tidak, maka keduanya akan pergi. Ahmad al-Jariri mengatakan, sebahagian manusia pada kurun pertama bekerja sama dengan agama dalam hal-hal di antara mereka, hingga agama menjadi tipis. Kemudian pada kurun kedua bekerja sama dengan pemenuhan janji, hingga pemenuhan itu sendiri hilang. Kemudian pada kurun ketiga bekerja sama dengan keprawiraan, hingga keprawiraan itu sendiri juga hilang. Kemudian pada kurun waktu yang keempat bekerja sama dengan rasa malu, hingga rasa malu itu hilang. Dan akhirnya jadilah api yang bekerja sama dengan kesenangan dan ketakutan. Dikatakan di dalam firman Allah Ta'ala, walaqad ahammat bihi wa hamma biha laula ara'a burhana rabbih. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu, andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Sesungguhnya burhan atau tanda kebesaran Tuhan atau bukti melemparkan pakaian pada wajah berhala di sisi rumah. Yusuf alaihi salam berkatanya, apa yang sedang kamu kerjakan? Burhan tadi menjawab, saya malu kepada Allah. Yusuf alaihi salam pun menimpalinya, saya lebih utama daripada kamu untuk malu kepada Allah Ta'ala. Di dalam firman-Nya disebutkan, faja'atuhu ihdahuma tamshi ala istihya. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan kemalu-maluan. Ayat ini ditafsiri dengan mengartikan bahwa sesungguhnya wanita itu malu pada Nabi Musa alaihi salam karena berani meminta Nabi Musa alaihi salam untuk datang bertamu ke rumahnya.
Dia malu pada kemungkinan tidak bersedianya Nabi Musa alaihi salam atas undangannya. Sifat pengundang yang malu ini merupakan cermin dari sifat malu yang mulia. Abu Sulaiman Ad-Darani menuturkan bahwa Allah Ta'ala berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya engkau tidak malu kepadaku, padahal aku telah menjadikan manusia lupa pada cacat-cacatmu, menjadikan bumi lupa pada dosa-dosamu, menghapus keteledoran-keteledoranmu dari kitab catatan induk, dan tidak akan mendebat hasil hitungan atau catatan amalmu pada hari kiamat." Diceritakan, seorang laki-laki sholat di luar masjid, lalu ditanyakan kepadanya, "Mengapa kamu tidak masuk ke dalam saja dan sholat di dalamnya?" Dia kemudian menjawab, "Saya malu kepada Allah Ta'ala untuk memasuki rumahnya, sementara saya sering bermaksiat kepadanya." Dikatakan di antara tanda-tanda orang yang punya rasa malu adalah tidak melihat tempat yang dipandang memalukan. Sekelompok ulama sufi menuturkan suatu cerita. "Kami di waktu malam pernah melakukan perjalanan jauh dan melewati beberapa tempat yang menjadi sarang macan. Tiba-tiba di tempat itu kami menemukan seorang laki-laki yang sedang tidur nyenyak, sementara kudanya dibiarkan merumput di samping kepalanya. Kami mencoba menggerakkan tubuhnya dan akhirnya dia bangun. Tidakkah kamu takut tidur di tempat yang amat menakutkan? Ini adalah tempat yang menjadi sarang binatang buas." Kami mencoba mengingatkannya, namun laki-laki itu tidak menampakkan ketakutan sama sekali di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya lalu mengatakan, "Saya malu kepada Allah Ta'ala untuk takut kepada selainnya." Dia kembali meletakkan kepalanya dan tidur. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam, "Nasihatilah dirimu. Jika telah menasihati dirimu, maka nasihatilah manusia. Jika tidak, maka malulah kamu kepadaku untuk memberi nasihat kepada manusia." Dikatakan malu itu memiliki beberapa bentuk. Malu karena suatu pelanggaran, sebagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika ditanyakan kepadanya, "Apakah kamu akan lari dari kami?" Lalu dijawab, "Tidak, bahkan malu kepadamu ya Allah." Malu karena kekurangan, sebagaimana yang dikatakan para malaikat, "Maha suci engkau, tidaklah kami dapat menyembahmu sebenar-benar penyembahan." Lalu malu karena pengagungan, sebagaimana malaikat Israfil alaihi salam ketika mengenakan sayapnya karena malu pada Allah. Lalu kemudian malu kepada kemuliaan, sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang malu pada umatnya yang hendak meminta mereka keluar dari acara undangan perjamuan. Akan tetapi beliau malu mengatakan, maka Allah Ta'ala berfirman, "Wala musta'nisina li hadits," dan janganlah kalian terlalu asyik memperpanjang percakapan. Malu karena hubungan kekerabatan, sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika ditanya Miqdad bin Aswad tentang masalah madhi, sampai dia menanyakannya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dia malu karena mengingat kedudukan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha sebagai putri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menjadi istrinya. Malu karena perendahan, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam yang mengatakan, "Sesungguhnya saya butuh sedikit dunia yang membuat saya malu untuk meminta kepadamu, wahai Allah." Allah pun menimpalinya, "Mintalah kepadaku hingga adonanmu tergarami dan kambingmu diberi makan." Malu karena penganugerahan. Malu semacam ini merupakan sifat malu milik Tuhan yang terjadi ketika dia menyodorkan buku catatan amal kepada hamba
setelah dia selesai melewati jalan titian neraka menuju surga. Tuhan Allah Ta'ala memberikan buku catatan itu dalam keadaan tertutup rapat seraya mengatakan, engkau telah melakukan. Saya sungguh malu untuk menampakkan hasil catatan itu kepadamu. Pergi, dan saya benar-benar telah mengampunimu. Imam Al-Qushairi mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan bahwa Yahya bin Mu'adz mengatakan, Maha suci zat yang hambanya berbuat dosa namun dia malu kepadanya. Fudail bin Iyad mengatakan, ada 5 tanda kesengsaraan, yaitu hati yang keras, mata yang beku, sedikit malu, cinta dunia, dan panjang angan-angan. Dalam sebahagian kitab disebutkan, tidak ada seorang hamba pun yang mencapai separuh hakku. Dia berdoa kepadaku dan saya malu menolaknya. Dia bermaksiat kepadaku tetapi tidak malu kepadaku. Yahya bin Mu'adz mengatakan, barang siapa malu kepada Allah Ta'ala dalam keadaan taat, maka Allah Ta'ala akan malu kepadanya ketika dia dalam keadaan berbuat dosa. Ustadz Syekh mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya malu mengharuskan pencarian. Dikatakan pula, malu adalah pengerutan hati untuk pengagungan pada Tuhan. Dikatakan, jika seseorang duduk untuk memberi peringatan kepada manusia, maka 2 malaikat memanggilnya seraya mengatakan, nasihatilah dirimu dengan apa-apa yang kamu nasihatkan kepada kawanmu. Jika tidak, maka malulah kamu kepada Tuanmu atau Tuhanmu yang selalu melihatmu. Al-Junaid ditanya tentang malu, lalu kemudian beliau menjawab, malu yaitu memandang buruk dan kurang perbuatan baikmu. Di antara 2 perbuatan itu akan lahir suatu kondisi yang dinamakan malu. Sementara Muhammad Al-Wasiti berkata, tidak akan merasakan kelezatan malu seseorang yang merobek ketentuan hukum atau melanggar janji. Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, malu adalah meninggalkan pengakuan di hadapan Allah Ta'ala. Sementara Abu Bakar Al-Warraq mengatakan, terkadang saya sholat 2 rakaat karena Allah Ta'ala, lalu berpaling dari keduanya. Kondisi saya dalam posisi sebagai orang yang berpaling dari pencurian semacam ini merupakan bentuk rasa malu. Lalu kemudian makom selanjutnya di dalam tingkatan jalan pendakian para salik, yaitu kemerdekaan. Allah Ta'ala berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Artinya orang-orang Ansor mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri untuk memurnikan dari apa yang mereka keluarkan. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menuturkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, innama yakfi ahadukum ma qana'at bihi nafsuh wa innama yasiru ila arba'ah adhara'i ashibri wa innama yarji'u ila akhirih. Sesungguhnya seseorang dari kalian mencukupkan dengan apa yang menjadi kepuasan nafsunya sampai menjadi 4 hasta dan 1 jengkal serta segala perkara kembali pada pamungkasnya. Ustadz Syekh mengatakan, sesungguhnya makna kemerdekaan atau kebebasan dibatasi dalam ketiadaan seorang hamba di bawah pengaruh perbudakan makhluk. Tidak dikendalikan penguasa yang mengatur alam, raja-raja atau presiden. Dan tanda sahnya kemerdekaan dibuktikan dengan keguguran sifat yang membedakan dari hatinya di antara hal-hal yang menjadi pilihannya,
Baginya semua posisi yang menghadangnya adalah sama. Harithah radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Jiwaku zuhud dari dunia. Bagiku tidak ada bedanya antara batu dan emas." Imam Al-Qushairi pernah mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan bahwa barang siapa menghinakan dunia maka dia bebas darinya, dan jika berpindah menuju kampung akhirat maka dia juga bebas darinya. Beliau juga mengatakan bahwa orang yang bebas dari dunia maka di akhirat kelak juga bebas darinya. Ustadz Asy-Syaikh mengatakan, ketahuilah bahwa hakikat kemerdekaan terletak dalam kesempurnaan penghambaan. Jika penghambaannya benar untuk Allah Ta'ala, maka kemerdekaannya bersih dari perbudakan sesuatu yang berubah. Adapun orang yang berangan-angan bahwa dirinya dipasrahkan hanya kepadanya dengan melepaskan semua waktu untuk ibadah dan menyatukannya dengan lirikannya dari batasan amar ma'ruf nahi munkar, maka dia adalah orang yang mengerti dalam membedakan beban-beban hukum. Demikian itu menjadikannya terlepas dari dua dunia. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya Shallallahu alaihi wasallam, "Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Tuhanmu hingga keyakinan mendatangimu. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu hingga keyakinan mendatangimu, yaitu kewafatan, yaitu kematian. Penafsiran ini lebih disepakati oleh para ahli tafsir. Tanda kemerdekaan bagi seorang hamba diantaranya adalah ketiadaan hatinya di bawah penghambaan makhluk, kepentingan-kepentingan dunia, dan tujuan-tujuan akhirat. Dirinya adalah dirinya, tidak satupun keduniaan yang sifatnya sementara yang memperbudaknya, tidak juga keinginan, angan-angan, permintaan, tujuan, harapan, dan bagian atau keuntungan. Dirinya bebas dari semua itu. Daud Asyibli pernah ditanya, "Tidakkah engkau tahu bahwa dia zat yang maha pengasih?" Lalu kemudian dijawab, "Benar. Semenjak saya mengetahui sifat kasih sayangnya, saya tidak lagi memintanya supaya mengasihi saya." Makom kemerdekaan adalah amat mulia. Abul Abbas As-Sayari berkata, seandainya sholat tanpa bacaan Al-Quran sah, maka sah juga gubahan syair ini. Saya mengangan-angankan suatu kondisi berada dalam suatu zaman yang engkau melihat dua biji mata saya adalah kemerdekaan yang terbit. Banyak pendapat para guru sufi tentang makna kemerdekaan. Di antaranya adalah Husin bin Mansur yang mengatakan bahwa barang siapa menghendaki kemerdekaan, maka terus-meneruslah dalam penghambaan pada Allah Ta'ala. Sementara Imam Al-Junaid ditanya tentang orang yang tidak terpengaruh oleh dunia kecuali seukuran isapan satu biji-bijian terkecil, lalu dijawabnya, seorang budak juga tidak terpengaruh oleh keadaan dirham. Sesungguhnya kamu tidak akan sampai pada makna kemerdekaan, sementara hakikat penghambaan yang menjadi tanggung jawabmu, yang menjadi tanggunganmu masih tersisa atau terpengaruh oleh kepentingan. Bishr Al-Hafi berkata, barang siapa ingin merasakan kelezatan makanan kebebasan dan terbebas dari perbudakan, maka sucikanlah rahasia yang berada di antara dirinya dan Allah Ta'ala. Husin Al-Mansur juga pernah mengatakan, jika seorang hamba mengambil hak beberapa makom penghambaan secara keseluruhan yang menjadikannya bebas dari kepayahan penghambaan, maka ukirlah, kerjakan fungsi penghambaan dengan tanpa tekanan dan beban. Itu adalah makom para nabi
dan orang-orang yang ahli kebenaran atau siddiqin. Artinya menjadi orang yang terbebani, yang tidak merasa terbebani dan hatinya tidak diliputi rasa berat karena penghambaan pada Allah Ta'ala. Meski hukum-hukum syara pada kenyataannya membebaninya demikian, Mansur Al-Faqih membacakan syair kepada kami. Tidaklah tersisa pada diri manusia kebebasan, dan tidak juga pada jin telah berlalu kebebasan dua golongan, maka mereka menghiasi hidup dengan kepahitan. Ketahuilah, sesungguhnya sebahagian besar kebebasan terdapat dalam pemberian pelayanan pada orang-orang fakir. Imam Al-Qushairi pernah mendengar Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan bahwa Allah Ta'ala mewahyukan Nabi Daud alaihissalam, "Jika kamu melihatku dengan pencarian, maka jadilah kamu pelayanku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayyidul qaum khadimuhum." Tuan suatu masyarakat adalah yang menjadi pelayan mereka. Yahya bin Mu'adz mengatakan, anak-anak dunia adalah orang-orang yang dilayani para budak dan pelayan. Anak-anak akhirat adalah orang-orang yang dilayani kelompok orang bebas dan baik. Ibrahim bin Adham mengatakan, sesungguhnya kebebasan yang mulia adalah yang keluar dari dunia sebelum keluar darinya atau sebelum kematiannya. Dia juga mengatakan bahwa janganlah berkawan kecuali dengan orang yang bebas, yang mulia. Mendengarlah dan janganlah berbicara. Lalu kemudian makom yang selanjutnya dari tingkatan jalan pendakian para salik, yaitu zikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah dengan ingatan yang banyak. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait dengan hal tersebut, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin min i'ta'i dhahab wal waraq wa antalqau aduwakum wa nadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Qalu madzaka ya Rasulullah? Qal dzikrullah ta'ala. Ingatlah, saya akan memberitahu kalian tentang sebaik-baik amal kalian. Paling sucinya amal kalian di sisi Raja kalian, paling tingginya amal kalian dalam tingkatan beberapa derajat, dan paling baiknya pemberian daripada emas dan perak. Jika kalian bertemu musuh-musuh kalian, maka kalian memukul leher-leher mereka, dan mereka ganti memukul leher-leher kalian. Para sahabat bertanya, "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau kemudian menjawab, "Zikrullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqumu sa'ah ala ahadi yaqulu Allah Allah." Hari kiamat tidak akan datang kepada seseorang yang mengucapkan Allah Allah Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "La taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ard Allah Allah Allah." Kiamat tidak akan terjadi sampai di bumi ini hingga tidak ada yang mengucapkan Allah Allah Allah. Ustadz As-Syekh berkata, zikir adalah rukun yang sangat kuat dalam perjalanan menuju al-haq Allah Azza wa Jalla. Bahkan keberadaannya merupakan tiang. Tidak akan sampai seseorang menuju Allah Ta'ala kecuali dengan melanggengkan zikir. Zikir ada dua macam, yaitu zikir lisan dan zikir hati. Zikir lisan bagi seorang hamba yang menggunakan tekniknya
akan mengantarkannya pada kelanggengan zikir hati. Zikir lisan ini punya pengaruh pada zikir hati. Jika hamba berzikir dengan lidah dan hatinya secara sekaligus, maka dia adalah seorang ahli zikir yang sempurna dalam sifat dan keadaan laku spiritualnya. Imam Al-Qushairi mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, zikir menyebarkan kewalian. Barang siapa menetapi zikir, maka dia dianugerahi penyebaran. Dan jika dia mencabut zikirnya, maka penyebaran kewalian dicabut darinya. Diceritakan bahwa Dalaf Ash-Shibli dalam permulaan laku sufinya setiap hari menyerap makna sufinya sedikit demi sedikit dan mengendalikan nafsunya dengan teguh supaya tidak terputus-putus dari kontinuitas zikir. Jika sifat lupa memasuki hatinya, maka dia memukul nafsunya sampai pecah. Terkadang keteguhan ini lenyap sebelum menyentuh. Terkadang juga dia memukul pembatas dengan dua tangan dan dua kakinya. Dikatakan zikir pada Allah Ta'ala dengan hati adalah pedang para murid. Dengan pedang itu mereka berperang melawan musuh-musuh dan menghalau beberapa penyakit yang mencoba mengganggunya. Musibah ketika membayangi hamba dan sempat menggetarkan hatinya, maka dia membatasinya dari semua yang dibencinya pada saat itu juga. Muhammad Al-Wasiti pernah ditanya tentang zikir, lalu kemudian dijawab, zikir yaitu keluar dari medan kelupaan menuju kepastian musyahadah yang mampu mengalahkan tekanan ketakutan dan tarikan rasa cinta. Dzunun Al-Misri berkata, barang siapa ingat Allah Ta'ala dengan ingatan yang hakiki, maka dia pasti lupa segala sesuatu di sisi ingatannya atau zikir pada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan menjaganya dari segala sesuatu. Baginya punya pengganti dari segala hal. Abu Utsman pernah ditanya demikian, kami zikir pada Allah Ta'ala tetapi tidak menemukan kemanisan di dalam hati kami. Kemudian beliau menjawab, pujilah Allah Ta'ala agar menghiasi di antara luka-lukamu dengan ketaatan. Dalam hadis yang masyhur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, idza ra'aitumul jannah farata'u biha qilalah wa ma riyadul jannah faqal majalisul dzikr. Jika kamu melihat surga, maka merumputlah di kebunnya. Kemudian ditanyakanlah kepada beliau, apa itu kebun surga wahai Rasulullah? Jawab beliau kemudian, yaitu majlis zikir. Jabir bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia mengatakan suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju kami lalu bersabda, ya ayuhan nas, irta'u fi riyadil jannah. Qulna ya Rasulullah, ma riyadil jannah? Qal majalisu dzikri. Qal ighdu waruhu wadhkuru man kana yuhibbu ay ya'lama manzilatahu indallahi ta'ala. Falyanzur kaifa manzilatullahi ta'ala indah. Fa innallaha ta'ala yanzilul 'abd haitsu anzalahu min nafsih. Wahai manusia, merumputlah kalian di kebun surga. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apa itu kebun surga? Beliau menjawab, majlis dzikir. Kalian makan pagilah dengan zikir, makan sore dan zikir. Barang siapa cinta mengetahui kedudukannya di sisi Allah Ta'ala, maka pandanglah bagaimana kedudukan Allah Ta'ala di sisinya, di hatinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala turun pada hamba menurut turunnya hamba di sisinya. Dalaf Ash-Shibli mengatakan, tidakkah Allah Ta'ala mengatakan, saya duduk di sisi orang yang mengingatku apa yang kalian peroleh wahai manusia dari majelis al-haq ini. Ash-Shibli kemudian mendendangkan syair, saya ingat padamu, tidak saya lupa padamu selintas. Apa yang lebih ringan dengan zikir selain zikir lidahku?
Saya dengan tanpa cinta mati dari keinginan. Hati pergi tanpa arah menujuku, berputar dari timur ke barat. Jika cinta melihatku, sesungguhnya engkau hadir padaku. Saya menyaksikanmu ada di segala tempat. Saya berdialog dengan yang diadakan, dengan tanpa ucapan. Saya melirik yang diketahui dengan tanpa pandangan. Di antara keistimewaan zikir adalah tidak dibatasi waktu. Bahkan tidak ada waktu kecuali seorang hamba diperintahkan berzikir, baik yang bersifat wajib atau sunnah. Salat, meski kedudukannya sebagai ibadah yang paling mulia, dalam waktu-waktu tertentu tidak boleh dilakukan. Sedangkan zikir dilakukan sepanjang waktu dalam berbagai keadaan. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat zikir Allah kepada Allah Ta'ala, baik dengan berdiri, duduk, dan atau berbaring. Imam Al-Qushairi pernah mendengar Abu Bakar bin Furak rahimallahu ta'ala mengatakan, posisi berdiri dengan kebenaran zikir dan posisi duduk dari menahan diri dari sikap berpura-pura berzikir. Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq pernah ditanya terkait dengan zikir, apakah zikir atau berpikir yang lebih mulia? Apakah zikir atau berpikir yang lebih mulia? Apa yang terjadi pada Syekh? Bagi saya, jawab Syekh Abu Abdurrahman, bahwa zikir lebih sempurna daripada berpikir, karena Allah Zat Al-Haq disifati dengan zikir, tidak dengan berpikir. Sesuatu yang menjadi sifat asli Al-Haq adalah lebih sempurna daripada sesuatu yang dikhususkan oleh makhluk kepada sifat Al-Haq. Ustadz Abu Ali tersenyum membenarkan jawaban Syekh. Muhammad Al-Qattani mengatakan, seandainya tidak ada ketentuan yang mengatakan bahwa zikir kepadanya adalah kewajiban terhadap saya, niscaya saya tidak mengingatnya sebagai pengagungan kepadanya. Sepertiku saya mengingatnya. Lidahnya tidak bisa dicucikan dengan 1000 taubat selain zikir. Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq mendendangkan syair pada teman-teman sufinya sebagai berikut. Tidaklah saya jika mengingatmu, selain keinginan mengusirku. Hatiku, rahasiaku, dan ruhku ketika mengingatmu, sehingga seakan-akan mata-mata darimu membisikiku untukmu. Celakakah, zikir adalah untukmu semata. Di antara keistimewaan zikir adalah menjadikan diterima zikir yang lain. Firman Allah Ta'ala, "Adhkuruni adhkurukum." Ingatlah saya, maka saya mengingatmu. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa Jibril alaihi salam pernah berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Ta'ala berfirman, saya memberi umatmu sesuatu yang belum pernah saya berikan kepada umat yang lainnya. Apa itu wahai Jibril? Yaitu firman-Nya yang mengatakan, karena itu ingatlah kalian, maka aku pasti mengingatmu. Tidak seorang pun selain umat ini yang pernah mengucapkannya. Menurut suatu penafsiran, ayat tersebut bermakna bahwa malaikat selalu berkonsultasi dengan orang yang berzikir ketika hendak mencabut nyawanya. Di dalam sebahagian kitab-kitab agama, Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya, wahai Tuhan, di mana engkau berada? Di hati hambaku yang beriman. Artinya, aktivitas zikir yang menetap di dalam hati karena Allah Ta'ala bebas dari segala hal yang bersifat menetap, berubah maupun berpindah. Dia Allah Ta'ala menetapkan zikir dan mewujudkannya dalam hati. Sufyan Ats-Tsauri bertanya kepada Dzunun Al-Misri tentang zikir, lalu kemudian dijawabnya, zikir adalah kegaiban orang yang zikir dari zikir. Kemudian beliau melantunkan sebuah syair, tidak karena saya melupakanmu,
lebih banyak daripada mengingatmu, namun dengan itu lidahku mengalir. Sahal bin Abdullah berkata, tiada hari selain Zat yang Maha Agung memanggil-manggil, wahai hambaku, kamu tidak pernah berlaku adil terhadapku. Engkau memohon kepadaku, tetapi engkau pergi kepada selainku. Saya menghilangkan musibah-musibah darimu, tetapi engkau memikul beban-beban kesalahan. Wahai anak Adam, apa yang akan kamu katakan besok ketika datang kepada aku? Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, di surga terdapat lembah yang subur. Ketika orang yang berzikir melakukan zikir, para malaikat menanami pohon-pohon di lembah itu. Ketika sebahagian malaikat berhenti, ditanyakan kepadanya, mengapa kamu berhenti menanam? Lalu dijawab, kawan saya, orang yang sedang berzikir, membuat badan saya lemah dan payah. Dikatakan bahwa mencari rasa manis yang hilang ada dalam 3 hal, yaitu di dalam sholat, zikir, dan membaca Al-Quran. Sesungguhnya kalian pasti menemukan di dalamnya. Jika tidak, maka ketahuilah bahwa pintu sedang ditutup. Ahmad Al-Aswad bercerita bahwa beliau pernah bersama Ibrahim Al-Khawas dalam suatu perjalanan. Kami mendatangi suatu tempat yang di dalamnya banyak ularnya. Ketika tiba di pesisiran, Ibrahim merapatkan sampannya, lalu kemudian duduk, dan saya pun ikut duduk. Malam akhirnya tiba, udaranya sangat dingin, mendorong ular-ular itu keluar dari sarangnya. Binatang-binatang berbisa itu merayap ke sana kemari untuk mencari mangsa, dan terus berjalan hingga mendekati tempat kami. Ibrahim berbisik kepadaku, berzikirlah kepada Allah. Saya pun mengucapkan zikir, dan anehnya binatang-binatang itu pun menjauh. Tidak berapa lama ular-ular itu kembali mendatangi kami, dan Ibrahim kembali mengingatkan kami seperti semula, dan saya pun menurutinya hingga pagi. Setelah matahari agak cerah, dia berdiri dan berjalan, lalu saya ikut berdiri dan berjalan. Baru beberapa tindak langkah kami berjalan, tiba-tiba seekor ular besar jatuh di bekas tempat duduk Ibrahim dalam keadaan tidur melingkar. Saya pun spontan berbicara, alangkah pulas tidur ular itu. Lalu dijawab Ibrahim, tidak. Semenjak beberapa masa yang silam, saya tidak pernah tidur malam lebih nyaman daripada pagi ini. Dikatakan, barang siapa yang tidak merasakan kerasnya lupa, maka dia tidak dapat merasakan manisnya zikir. Sari Sakti berkata, dalam sebahagian kitab yang diberi inspirasi Allah disebutkan, jika mengingatku lebih menguasai hambaku, berarti dia rindu kepadaku yang membuat aku rindu kepadanya. Sari Sakti mengatakan bahwa Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, bersamaku bergembiralah dan dengan mengingatku bersenang-senanglah. Ahmad An-Nuri mengatakan, segala sesuatu memiliki siksaan, dan siksaan bagi orang yang ma'rifat adalah keterputusannya dari zikir. Di dalam kitab Injil disebutkan, ingatlah aku ketika kamu marah, maka aku pasti mengingatmu ketika aku marah. Ridholah dengan pertolonganku lebih baik daripada pertolonganmu pada dirimu sendiri. Seorang rahib atau pendeta Yahudi pernah ditanya, apakah Tuhan puasa? Saya puasa dengan mengingatnya. Jika saya mengingat selainnya, berarti saya telah berbuka. Seseorang yang mengabadikan hatinya dengan zikir, maka setan yang mendekatinya pun pasti terbanting. Sebagaimana manusia yang mendekati setan tanpa zikir juga pasti terbanting. Para setan bingung menyaksikan hal ini. Mereka bermusyawarah apa yang dimilikinya, gumam mereka. Lalu dijelaskan, manusia telah menyentuhnya. Sahal bin Abdullah mengatakan, aku tidak tahu maksiat yang lebih buruk melebihi lupa kepada Allah Ta'ala.
Dinyatakan bahwa zikir khafi atau rahasia tidak bisa diangkat ke langit oleh malaikat karena tidak nampak baginya. Zikir semacam ini merupakan rahasia antara seorang hamba dan Allah Ta'ala. Salah seorang dari kelompok ulama sufi menuturkan pengalaman anehnya. Dia mengatakan, diceritakan kepada saya tentang seorang ahli zikir yang tinggal di sarang harimau. Saya pun mendatanginya. Di sana saya lihat dia sedang duduk berzikir. Tiba-tiba seekor harimau besar menerkam dan berusaha merobek-robek badannya. Dia pingsan dan saya pun pingsan. Ketika dia siuman dan saya juga sudah mampu berdiri. Saya mendekat lalu bertanya, "Ada apa?" Dia mengatakan bahwa Allah Ta'ala telah merobohkan harimau itu. Abdullah Al-Jariri mengatakan, di antara sahabat-sahabat kami ada seorang pria yang banyak mengucapkan Allah, Allah, Allah ketika dia berjalan di sela-sela barisan pohon kurma. Sebatang pohon tumbang dan menimpa kepala ahli zikir itu. Kepalanya pecah dan darah mengalir deras dari sekujur tubuhnya. Di tanah bertuliskan ribuan kata Allah, Allah, Allah dengan tinta darahnya. Demikian mutalaah kita dalam kesempatan ini terkait dengan makom dari tingkatan jalan pendakian para salik bagian yang ke-8 ini. Semoga bermanfaat kepada para mustami'. Insyaallah kita akan melanjutkan makom tingkatan jalan pendakian para salik bagian ke-9. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Hal tersebut mutlak berasal dari kebodohan saya dan saya memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi jika ada kebenaran di dalamnya, maka kebenaran tersebut berasal dari Allah Ta'ala, bukan berasal dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka walaka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik wa minal yaqin ma tuhawwin mat'ana bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.